Selamat pagi semuanya. Kita lanjut materi kita pada materi pemrograman berorientasi objek atau PBO. Kali ini hari ini kita masuk ke pertemuan 10, yaitu interface atau pemrograman JavaScript. Bagaimana cara menangani event click ya. Jadi itulah topik kita pada hari ini. Sebelumnya saya sudah pernah menjelaskan bahwa pemrograman berorientasi objek dengan aplikasi NetBeans adalah merupakan aplikasi berbasis desktop. Aplikasi berbasis desktop artinya aplikasi yang berjalan di layar komputer kita. Jadi hari ini kita mencoba membuat program yang berbasis desktop dengan menggunakan bahasa Java dan menggunakan aplikasi NetBeans. Jadi itulah topik pertemuan kita ke-10. Hanya topiknya interface tampilan. Jadi hari ini saya langsung ke contoh kasusnya atau langkah-langkahnya, tidak ada penjelasan materi, nanti pada programnya saya jelaskan sekalian. Jadi video ini memandu Anda untuk membuat aplikasi. Kita coba hari ini 2 aplikasi saja yang berhubungan dengan aplikasi desktop. Ya. Jadi yang pertama adalah kita buka dulu aplikasi NetBeans kita. Seperti biasa, cara membuat aplikasi berbasis desktop. Pertama Anda buka dulu aplikasi NetBeans ya, seperti biasa. Setelah itu buat proyek yang baru. Nah, ini agak berbeda sedikit membuat proyeknya dengan proyek-proyek yang kita kerjakan sebelumnya. Jadi hari ini kita membuat proyek dengan cara seperti ini, buat proyek yang baru. Selanjutnya klik Java application, next. Selanjutnya kita buat nama proyeknya, misalnya project desktop pertama. Ya, kita finish. Nah, selanjutnya di sini checklist. Di sini kita tidak memerlukan file utama. Ini di contoh ini kita tidak memerlukan file utama karena kita membentuk file sendiri. Jadi create my class ini hilangkan. Jadi pada saat Anda selesai buat proyeknya, maka otomatis tidak ada file program yang terbentuk atau yang tercipta. Nanti kita buat sendiri ya. Jadi Anda hilangkan create my class. Finish. Oke, kita tunggu beberapa saat. Oke, sudah jadi proyeknya, ini proyeknya. Nah, ini proyeknya masih kosong. Dan sini kosong. Tidak ada file. Jadi karena tadi kita menghilangkan checklist dari create my class. Nah, jadi makanya ini kosong. Jadi kita harus membuat file di sini, membuat file. Karena kita ini berbentuk visual atau pemrograman berbasis desktop. Kelebihan dari aplikasi NetBeans ini adalah sudah tersedia komponen yang siap kita gunakan. Sama seperti Visual Basic sudah ada komponen-komponennya, tinggal kita klik, kita tarik. Seperti itu juga di NetBeans ini sudah tersedia fasilitasnya, tidak kita butuh lagi dengan menggunakan kode-kode program seperti sebelumnya. Fasilitasnya sudah tersedia. Jadi di mana tersedia fasilitasnya, di mana tersedia fasilitas tersebutnya, coba Anda lihat di sini. Caranya adalah ini proyek yang kita buat tadi, source paketnya kosong, maka kita buat paketnya atau kita buat filenya. Pertama klik develop paketnya ini, klik kanan, baru new, baru kita pilih JFrame form. Jadi kita pilih JFrame form. Oke, setelah itu baru kita buat nama frame-nya apa, kita buat aja form 1 ya. Nah, di sini sudah tersedia. Ya, kalau Anda lihat di sini adalah ini form pekerjaan kita, desainnya. Ini toolsnya. Toolsnya ada banyak sekali, hampir sama dengan Visual Basic. Toolsnya sudah tersedia. Jadi cara memanggilnya adalah atau cara mengambil toolsnya, klik, tahan tarik, letakkan di sini. Persis seperti
pemrograman Visual Basic. Jadi ini juga ada dua, ada tiga, ada desain, ada source. Ya inilah tipe kode programnya, desainnya ini. Nah, ada juga historisnya. Nah inilah historis sebelumnya. Jadi untuk project desktop satu ini desainnya, sinilah source-nya atau kode program. Jadi ada dua halaman yang kita kerjakan, yaitu desainnya dan coding. Kita mencoba membuat program sederhana, yaitu untuk menampilkan, misalnya untuk mematikan nama kita dari text box ke label. Nah, contohnya, saya tidak perlu menjelaskan fungsi dari label-label ini sebelumnya udah tahu Anda fungsinya. Label ini biasanya kalau misalnya dalam Visual Basic itu pemberi keterangan. Itulah fungsinya pemberi keterangan. Atau kalau misalnya dalam misalnya ada kamar mandi, ada tulisan di atasnya, misalnya kamar mandi pria atau kamar mandi wanita, tulisan tersebut sebelah label. Jadi dalam program juga sama ada label. Label itu adalah pemberi nama atau keterangan. Jadi label ini kita tarik, itu fungsinya. Baru kita pakai lagi text field. Nah, text field ini berguna untuk input dan output. Bisa juga kita geser-geser besar atau kecil sesuai dengan kebutuhan. Jadi fungsinya itu untuk input dan output. Sama juga dengan Visual Basic, namanya kalau nggak salah text box ya. Ini namanya text field. Setelah itu ada button. Nah, biasanya ini digunakan sebagai tombol atau sebagai memerintah. Jadi tombol ini sebagai misalnya kita melakukan sesuatu event tertentu, maka kita menggunakan button. Jadi namanya button. Ini namanya J button, mungkin Java button. Ya. Jadi button ya. Selanjutnya kita ambil lagi label satu, cobaan sebagai percobaan. Oke, ini tampilannya. Tampilan sederhananya program yang kita kerjakan. Langkah selanjutnya adalah labelnya kita rubah. Merubah JLabel 1 ini, biar kita tahu apa yang kita input di text field-nya, maka kita harus rubah JLabel-nya atau keterangannya ada di sini, di properties. Jadi dilihat di properties, ada teks, ini ada JLabel, tinggal Anda ganti nama misalnya. Enter. Berubahkan. Begitu juga di text field. Di properties-nya, ini kan text field 1. Nah, bisa Anda hapus biar bersih. Selanjutnya, bagaimana cara memberikan nama atau merubah nama text field? Ya, biasanya kita rubah nama text field ini supaya mudah kita mengingatnya. Jadi kalau misalnya Anda merubah namanya, gampang sekali. Klik text field-nya, baru ada di sini kodenya, Anda cari variable name. Jadi variable name ini Anda rubah namanya. Sebenarnya sudah ada namanya, di sini J text field 1. Ya, kalau misalnya ada sulit mengingat namanya, kita buat nama yang baru. Saya buat sini txt nama. Itu Nah, jadi namanya sudah berubah ya. Sudah berubah. Jadi txt nama. Selanjutnya J button. Ya, J button ini kan tulisannya J button. Tapi J button 1 di sini bisa kita rubah. Sama juga dengan tadi di JLabel sama J text field 1, sama kita rubah dia di properties. Properties tersebut ada di sini. Seperti saat sini J button, kita carinya bersama-sama. J button. Ini button. Ganti misalnya proses. Selanjutnya kita buat namanya. Ya, kita rubah namanya. Tadi kan keterangannya atau tulisan tabel ada juga namanya. Berubah namanya juga di code atau di kode. Lihat variable name, namanya di sini C button 1. Kita buat jalan namanya btn proses. Jadi ini namanya sudah berubah. Selanjutnya label. Nah, label ini sama juga kita rubah. Kita hapus saja teksnya karena baru variabel name-nya kita buat misalnya label
kita mau namanya di sini tampilkan. Nah, jadi kalau Anda lihat di sini, di variable name ini itu berhubungan dengan kode program. Nanti pada saat Anda menulis kode program di source-nya. Sedangkan properties itu berhubungan dengan tampilan-tampilan depannya. Tampilan-tampilan depannya. Sedangkan berhubungan dengan kode program itu berhubungan dengan variable name. Oke, kalau Anda lihat seperti ini tampilannya, coba kita jalankan. Apakah ada hasilnya atau tidak ya? Oke. Nah, ini hasilnya ya. Hasilnya di sini, bukan di sini lagi seperti sebelumnya. Nah, di sini sudah di sini hasilnya. Nah, kita klik proses, ya belum terjadi apa-apa. Karena di proses ini, di tombol ini belum kita tulis event apa yang terjadi ketika kita klik ini. Belum ada. Kita tulis kode program SIM. Jadi makanya tidak terjadi apa-apa. Saya kita buat di sini saya Andi, prosesnya tidak terjadi apa-apa. Kenapa di sini belum kita tulis kode program atau perintah. Bagaimana cara membuat perintah di sini? Ada berbagai cara. Saya juga Anda klik kanan, baru ada sini event, action, baru action performance. Atau Anda juga bisa langsung double klik aja. Nah, double klik, baru Anda cari yang berhubungan dengan nama buttonnya tadi. Nama buttonnya tadi kan BTM proses. Nah, ini dia. Jadi sini ada provide void BTM proses action performance. Nah, berarti perintah yang mau kita tulis adalah di sini. Jadi ketika kita klik tombol proses tadi, maka membaca perintah dari sini. BTM proses ini kan nama dari tombol ini, dari tombol proses. Jadi lihat kalau Anda isi perintah di sini, ya lihat nama prosesnya, ya nama buttonnya, ya, dan sesuai. Jadi di sini buat provide void BTM proses action performance. Ini merupakan salah satu metode ya. Sebelum kita pelajari kan ini merupakan salah satu metode. Jadi bersin to add your handle kode here. Jadi kita di sini tulis kode untuk menghandle. Ya. Bagaimana caranya atau apa contohnya? Ya contohnya adalah seperti ini. Kita buat yang sederhana dulu. String, nama sama dengan txt, nama titik, get text, get string, titik, setelah itu string, nah setelah itu string. Nah, selanjutnya adalah label atau tampilkan text nama. Oke. Biasanya kita jalankan program. Misalnya buku dulu di proses. Muncul lama dulu di sini. Sorry di sini. Hasil. Muncul kan? Ya. Jadi pada saat diklik ini muncullah ini. Jadi tulisnya di sini, tampilnya di sini lagi. Pada saat diproses, berarti di proses ini, di tombol ini sudah ada kode
program. Jadi apa sih arti kode yang ditulis di sini? Nah, ini tuh. String ini merupakan tipe data. Nama ini variabel. Jadi nama ya bisa kita buat apa saja. txt nama. txt nama kan ini nama dari text field, yaitu txt nama. Get text. Artinya get text adalah perintah untuk mengambil teks dari txt nama. To string. Rubah ke string. Artinya teks yang dari sini ubah ke string. Ya, semua karakter yang akan ditampilkan harus dirubah dalam bentuk string. String itu dalam bentuk karakter, misalnya ABC. Selanjutnya, trim. Trim ini adalah untuk menghilangkan spasi, baik dari depan juga di belakang. Jadi artinya menghilangkan jarak. Jadi itulah arti perintah dari sini. Selanjutnya, tampilkan. Tampilkan ini adalah merupakan salah satu nama dari variabel. Ingat ya. Ini tadi sini ada yang namanya pada sini tadi variabel ya. Jadi di sini ada tadi label yang namanya tampilkan ya, tadi ada di sini lagi ya. Jadi intinya ada di sini label. Kalau di sini ada, nah ini dia, udah kecil ya. Ini dia. Di sini tampilkan, variabelnya tampilkan. Jadi tampilkan ini merupakan salah satu nama dari label ya, dari label. Stack text atau teks ambil dari nama ini variabel. Jadi makanya apa yang diinput di text field txt nama akan ditampilkan. Jadi itulah arti dari perintah ini ya. Jadi mudah-mudahan Anda bisa paham semuanya. Jadi misalnya nanti Anda susah mencari komponennya di sini, tinggal Anda klik aja di sini. Anda klik aja di sini. Kita mencari box yang setelah kita panggil di lembaran kerja. Jadi itulah contoh program atau contoh program interface yang pertama. Selanjutnya kita mencoba contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah kalkulator sederhana. Seperti ini. Sama seperti tadi, kita buat proyek yang baru. Java aplikasi. Next. Selanjutnya, tulis di sini, misalnya kalkulator pertama. Sama juga jangan checklist biar tidak ada filenya. Klik my class, jangan checklist, hilangkan checklistnya. Finish. Oke, kita lihat ini nama ini proyeknya kalkulator pertama. Source paketnya kosong. Jadi sama seperti tadi kita buat juga source paketnya. New, baru JFrame. Kita sini pertama juga ya. Sini. Nah, ini lagi tampilannya sama seperti yang proyek yang pertama. Di sini kita membuat kalkulator yang sangat sederhana, yaitu misalnya tambah. Caranya adalah kita desain dulu. Kita ambil buttonnya 2. Kita ambil lagi labelnya. Kita ambil tekstilnya 1.
Oke, JLabel-nya ini kita rubah tampilannya di properties. Label pertama kita ubah angka A. Ini juga ubah di properties-nya angka B. Ini buat hasil ya. Selanjutnya satu lagi di sini text field ya, menampilkan hasilnya. Oke, sama juga di sini. Untuk text field-nya kita hilangkan aja teks yang sudah ada biar bersih. Oke, di button-nya kita rubah tampilannya, di properties-nya juga. Kita buat di sini proses. Ini kita buat hapus. Nah, di text field properties-nya kita bersihkan. Oke, jadi komponen-komponen atau tools yang kita gunakan ya tercatat di sini. Oke, selanjutnya kita buat variabel name ya. Mulai dari ini, di angka pertama ini di text field-nya kita rubah variabel name, klik code ya, variabel name ya, rubah menjadi txt angka A. Ini juga di angka B-nya text field-nya perlu rubah txt angka B. Di sini juga kita rubah juga jadi txt hasil. Juga button-nya kita rubah juga variabel name-nya. Jadi button pertama kita rubah btn proses. Ini rubah variabel name-nya btn hapus. Jadi setelah kita ubah properties-nya dan variabel name-nya, kita tulislah kode programnya. Ya. Jadi di sini ada dua proses, yaitu proses dan hapus. Kalau misalnya kita jalankan program ini, maka tampilannya seperti ini. Oke, nah seperti ini. B, sama 2, 3, tambah 5, proses. Tidak terjadi apa-apa. Tidak terjadi apa-apa. Kenapa? Karena belum ada kode program yang kita tulis pada event proses dan event hapus. Oke, mari kita tulis kode programnya di yang pertama di hapus dulu ya. Nah, tulis di hapus. Oke, kita cari ini verify void btn hapus event performance. Tulis kode programnya apa aja mau kita hapus, txt di txt angka A. Set text. Nah, itulah perintah membersihkan atau menghapus ya. txt angka B. Set text. Kosongkan. Baru txt hasil. Oke, sudah kita tulis perintah di sini, perintah pada saat dihapus. Maka coba kita jalankan programnya. Di sini misalnya 6, 12. Nah, terhapus kan? Terus apa saja terhapus. Nah, jadi perintah untuk mengosongkan atau menghapus data dari text field menggunakan ini. Teks baru dalam kurung kutip 2 isinya kosong. Jadi isinya 2 kosong ini artinya kosongkan. Ya. Teks itu dalam mengatur teks di dalam text field txt A. Tetapi di sini kan kosong, berarti tidak ada isinya. Kalau misalnya ada isinya, tidak isi di sini. Saya coba di sini A misalnya. Apakah ini masuk apa pada saat diketik? Ya, saya tulis lain dulu. Nah, A masuk kan? Karena saya set di sini, kalau diklik tombol ini, di txt A masuk huruf A. Kalau saya kosongkan berarti kok. Oke.
Jadi dihapus sudah. Nah, sekarang diproses. Jadi di proses ini kita klik dulu, ya, double klik. Nah, double klik. Setelah itu baru kita ketik kode program. Pertama adalah kita buat dulu variabelnya int nilai a misalnya. Ya. Harus ini integer ini kota besar value of, jadi nilainya ambil dari txt angka a. Oke. Oke, int nilai b, integer value of txt nilai angka b. Oke, oke, selanjutnya int hasil dan nilai A tambah nilai B. Baru hasilnya adalah txt hasil titik set text teks ya, error ya. Ya, kita ubah dulu ke apa? Ke string. Ini string value of hasil. Nah, baru kayak error lagi. Oke, coba lihat di sini. Kita ubah dulu tipe data dan variabel ya. Tipe data integer nilainya A. Integer value of txt angka A. Jadi di sini integer value of apa artinya? Itu mengambil nilai dari txt angka A ini atau nilai dari sini ambil. Setelah itu rubah ke integer. Itu artinya integer value of. Jadi nilai A ini itu sudah berubah menjadi integer. Nilainya ambil dari txt angka, rubah ke integer. Juga int nilai B. Integer value of txt angka B. Get text. Jadi peroleh teksnya. Setelah itu ubah ke integer. Jadi sama juga ini fungsinya adalah ambil dulu angka dari txt angka B, baru ubah ke integer. Setelah dirubah ke integer adalah baru dilakukan proses perhitungan matematika. Jadi di sini kita buat lagi int hasil, ini hasil sama dengan nilai A tambah nilai B. Nilai A tambah nilai B diambil dari sini, nilai A, B diambil dari sini. Jadi nilai A, nilai B ini variabel untuk mengambil nilai dari angka dan TS angka A, TS angka B setelah dirubah ke integer. Karena sudah dirubah ke integer berarti sudah punya nilai, maka sudah boleh dilakukan proses perhitungan matematika. Berarti nilai A tambah nilai B. Itulah A hasil. Selanjutnya txt hasil. Txt hasil ini karena merupakan salah satu nama di text field ini. Nah, txt hasil. Jadi disitulah ditampilkan nilainya. Set text atau set textnya atau teksnya string. Value of hasil. Ubah ke string. Jadi sebelum tampilkan ke txt hasil atau ke teks hasil, nilai dari hasil ini harus dirubah ke string. Nah, di sini string value of hasil. Jadi nilai dari sini dirubah ke string. Kenapa harus dirubah? Karena di sini masih integer. Ya, jadi kalau masih integer ya tidak bisa ditampilkan hasilnya. Maka harus dirubah ke string. Jadi fungsi string value of ini adalah untuk merubah nilai dari integer ke string. Kalau di sini integer value of untuk nilai fungsinya untuk mengubah
nilai dari string ke integer. Jadi seperti itu, angkanya dari string, ubah dulu ke integer, lalu ke proses perhitungan matematika, sudah ada hasilnya, tampilkan, tadi sebelum tampilkan, ubah dulu ke string. Jadi seperti itulah cara kerjanya. Jadi selanjutnya kita jalankan kode programnya. Oke, kita buat dulu ya. Kita pilih 4 tambah 6. Proses. Ya, betul ya. 1 barang 10. 4 kali 10 berarti proses. 4 tambah 14. 4 tambah 10, 14 proses. Tuh. Cobain misalnya 7. Proses. Tuh. Kalau sudah hapus. Jadi seperti ini contoh 2 proyek yang kita pelajari pada hari ini adalah contoh sederhana membuat aplikasi dengan menggunakan bahasa Java, menggunakan aplikasi desktop berbasis desktop menggunakan Netflix. Jadi Netflix ini fasilitas yang tersedia hampir sama dengan Visual Basic. Jadi membuat programnya juga lebih mudah. Beda dengan versi sebelumnya, tidak ada seperti ini. Tidak segampang ini membuat kode programnya, membuat tampilan seperti ini, karena sebelumnya untuk menampilkan ini semua harus menggunakan kode. Sekarang di Netflix fasilitasnya sudah tersedia, jadi tinggal diklik, semua fasilitas yang kita butuhkan sudah tersedia. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya mohon Anda mengerjakan ini di rumah, Anda mencobanya. Kalau bisa Anda perlu lagi Anda coba di rumah diketik ya. Modulnya mungkin tidak ada karena di modul kita yang saya pernah bagi sebelumnya tidak ada. Karena memang materi ini saya rubah karena kita lebih fokus ke bahasa desktop. Jadi coba Anda cari-cari contoh-contoh yang lain dan pelajari. Ini sangat bermanfaat. Itu Anda bisa main, Anda bisa membuat program berbasis desktop atau aplikasi yang jalan di layar komputer menggunakan Java, tapi kode programnya tidak sesuai bahasa pemrograman Java yang asli, karena sudah menggunakan alat bantu Netflix. Jadi kesulitan kode programnya adalah sama dengan kesulitan membuat program jadi lebih gampang. Ya. Jadi sekian yang bisa saya jelaskan hari ini, mudah-mudahan Anda bisa mengerti. Saya mohon Anda mencoba untuk mengerti kode program ini, jangan diabaikan, tetap belajar. Waktu kita di rumah, kita tetap belajar, tetap ikuti materi perkuliahan, banyak saya sampaikan juga yang disuruh oleh bapak-bapak, ibu-ibu yang lainnya. Ya, sekian pertemuan kita pada hari ini. Saya berharap Anda tetap menjaga kesehatan, tetap menjaga kebersihan, tetap menjaga lingkungan, tetap menjaga diri juga, dan jangan lupa tetap di rumah. Jangan lupa juga tetap belajar. Ya, sekian pertemuan kita. Selamat siang.